Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Witarsah dari Universitas Al-Ghifari, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika, jurusan Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi wawasan Al-Quran. Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat. Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subhi Al-Sholih berarti bacaan. Asal kata qara mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Kemudian menurut para ahli usul fiqh dalam Al-Tabyan fi Ulum Quran karya Muhammad Ali Al-Subhani, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya dinilai ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya di sini ada sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini masih sedikit orang yang bisa baca tulis Al-Quran karena keterbatasan media tulis pula. Sehingga saat itu, siapapun umat Islam yang telah mendengarkan suatu ayat, maka dia langsung menghafalkan dan menuliskan tersebut dengan media seadanya, baik di tulang belikat unta, pelepah kurma, potongan kulit, ataupun permukaan batu cadas. Tidak heran kalau penghafal Al-Quran pada saat itu sangat banyak. Selanjutnya, ada tahap kedua pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada zaman Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Adapun penyebabnya yaitu pada saat Perang Yamamah. Banyak sekali dari kalang Al-Qura yang terbunuh seperti Salem bekas budak Al-Hudzaifah. Lalu Abu Bakar memberikan perintah agar mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang. Nah, dengan mereka itu dikumpulkannya kayak menghafal, menulis, terus disimpan. Dalam kisah Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangannya kepada Abu Bakar usai Perang Yamamah terjadi. Abu Bakar lalu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mencari Al-Quran dan mengumpulkannya. Lalu dikumpulkanlah Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu, dan dari hafalan orang-orang. Bentuk panitianya, penyusunan struktur dan penulisan Al-Quran, berhasil disalin 30 juz. Sedangkan kaidah penulisannya disebut Razm Utsmani. Tulisannya di masa ini belum ada harokatnya. Razm Utsmani hanya terkait batang tubuh. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Hanya batang tubuhnya saja, tidak ada harokatnya, tidak ada panjang tanda fathah kasroh domah, dan sebagainya. Nah, pada tahun 50 Hijriah, pada Gubernur Zaid, pada dinasti Umayyah, tulisan gundul disempurnakan karena banyak umat Islam yang bingung membacanya kayak gimana gitu ya. Salah satu ulama yang ditugaskan untuk memberi tanda baca dalam Al-Quran bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Bentuknya bulat-bulat, guna untuk membedakan bunyi huruf disebut natul irof, yang artinya titik membeda bunyi. Nih, contohnya seperti ini. Kalau untuk titiknya di bawah, seperti ini, itu kasroh. Untuk titik yang di atas, itu fathah. Untuk yang titiknya di sebelah sini, itu artinya domah. Nah, sejarah tanda baca Al-Quran. Awalnya, Ad-Du'ali menolak tawaran tersebut, tetapi ketika mendengar adanya lahn atau penyimpangan dialek dan pembacaan Al-Quran, baru kemudian pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah diberi tanda baris berupa domah, fathah, kasroh, dan sukun untuk memperindah dan mempermudah umat Islam dalam membaca Al-Quran. Pemberian tanda baris ini mengikuti cara pemberian baris yang telah dilakukan oleh
Khalil bin Ahmad Al-Fahridi. Nah, selanjutnya nih, ada peran penting Al-Quran untuk kehidupan manusia. Hingga sekarang, Al-Quran masih terjaga keasliannya dan dibukukan dalam bahasa Arab. Berikut peran Al-Quran bagi kehidupan manusia. Pertama, Al-Quran itu menjelaskan tentang masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. Penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam, tuntunan dalam menjalankan kehidupannya. Adapun peran Al-Quran sebagai sumber ilmu seperti yang berikut. Ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, ilmu tentang pendidikan agama Islam, ilmu tauhid maupun ilmu hukum. Yang kedua, ada pembahasan terkait sanad, rangkaian periwayat. Bahasannya berupa jenis-jenis riwayat, riwayat mutawatir, riwayat syadz, macam qiraat Nabi. Penjelasan mengenai para perawi dan penghafal Al-Quran, serta proses penyebaran riwayat tahammul. Yang ketiga, pembahasan soal qiraat, cara membaca Al-Quran. Topik ini menyangkut beberapa hal, di antaranya cara berhenti waqaf, cara memulai bacaan ibtida, macam-macam yang harus dipanjangkan, mad, cara membaca huruf, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran. Topik yang dibahas antara lain mengenai kata-kata asing dalam Al-Quran, gharib, kata-kata yang berubah harokat akhirnya, murab, kata-kata yang memiliki makna serupa, hamonim, padanan kata-kata dalam ayat sinonim, isti'oroh, dan penyerupaan, tasyib. Yang kelima, pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran. Makna yang dimaksud tidak secara harfiah, namun ada pembahasannya, misalnya makna umum, am, makna lahir, makna global muzamal, makna konteks, pembicaraan mantuk, makna yang tidak melahirkan keraguan muhkam, dan makna yang terdapat kesamaran di dalamnya mutasyabin. Yang keenam, terkait makna kata dalam Al-Quran, ada bahasannya ulum Quran yang membahas makna di balik kata-kata dalam Al-Quran. Di antaranya topik bahasan ini adalah fasal, wasal, uraian singkat ijaz, uraian panjang idhanab, dan uraian seimbang. Nah, selanjutnya ada Al-Quran dan kandungannya. Yang pertama, akidah. Akidah Islam adalah keyakinan yang berdasarkan ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang menyatakan bahwa dirinya itu berakidah tidak cukup dengan hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakan dalam lisan juga, serta harus mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan, amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Isi pokok dari ajaran akidah adalah menyangkut hal ketauhidan, yakni keyakinan bahwa Allah yang Maha Esa. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat dan patuh padanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan orang ditimbulkan oleh keperasaan yang terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Muamalah sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memerlukan interaksi dengan manusia lainnya untuk bisa memenuhi kehidupannya. Makna di dalam Al-Quran pun terdapat cara bagaimana mengatur untuk memenuhi kebutuhan lain manusia dengan hubungannya dalam kehidupannya. Jadi di dalam Al-Quran juga pun dibahas tentang kita cara bertetangga, cara berteman, cara bersosialisasi antar lingkungan. Keempat, ada akhlak. Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi umat Islam dalam bertingkah laku. Al-Quran merupakan sumber ajaran tentang akhlak. Yang kelima, hukum. Al-Quran juga berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar yang menyeluruh bagi manusia, agar memberikan pedoman kepada manusia supaya kehidupannya menjadi adil, aman, teratur. Keenam, ada sejarah. Kitab suci Al-Quran berisi mengenai kisah-kisah yang terjadi di masa lalu. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu dimaksudkan untuk diambil hikmah atau pelajarannya dari kisah-kisah tersebut. Selanjutnya ada keistimewaan Al-Quran. Nah, yang pertama, konten Al-Quran tetap sepanjang masa tanpa revisi. Al-Quran adalah kitab yang awet, tak lekang oleh waktu, baik dari segi substansi maupun segi penerapannya. Al-Quran terlindung dari revisi dan penggantian konten karena isinya akan selalu relevan sepanjang zaman. Jaminan keawetan Al-Quran ini juga
secara langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya seperti Injil, Nasrani, Taurat, dan yang lainnya yang dirubah langsung oleh pemiliknya. Yang kedua, terjaga dari kontraindikasi. Di dalam Quran tidak terdapat pertentangan antara satu perintah dengan perintah lainnya. Setiap perintah, larangan, dan bersifat melengkapi satu sama lain sesuai dengan firman Allah yang berbunyi afala yatadabbaruna qur'ana walau kana min indi ghairillahi walajadu fihi ihtilafa katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 82. Nih yang ketiga, mudah dihafalkan. Dalam surat Al-Qamar ayat 32, Allah menjamin bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari dan dihafalkan. Al-Quran adalah kitab yang cerdas yang membuat orang-orang merenung dan melatih kemampuan asosiasi dengan pemisalan yang ada di dalamnya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Quran surat Al-Qamar ayat 32. Ini bagi kalian yang benar-benar ingin menghafal Al-Quran dengan niat sungguh-sungguh, insya Allah akan mudahkan penghafalan Al-Qurannya dengan mudah. Yang keempat, bahasa Al-Quran tak dapat ditiru. Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang sangat tinggi. Walaupun Anda memahami bahasa fusha, bahasa tinggi, sekalipun Anda tidak akan bisa menandingi bahasa Al-Quran. Walaupun Nabi Muhammad SAW adalah seorang berbudi luhur dan berbicara sopan, tidak mungkin Rasulullah yang membuatnya. Nah, yang kelima, membacanya adalah kebaikan. Membaca Al-Quran adalah kegiatan yang mendatangkan banyak sekali pahala. Pahala ini meningkatkan seiring dekatnya interaksi kita dengan Al-Quran, mulai dari membaca arti dan tafsirnya, memahami hingga menghafalkannya. Yang keenam, Al-Quran adalah mental healer. Terkait dengan salah satu isu yang populer di media sosial saat ini, mental health, Al-Quran dapat berkontribusi dalam memberi ketenangan batin bagi setiap orang. Bagi penderita gangguan mental, sekalipun walaupun pengobatannya disarankan untuk membarengi dengan meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini tuh sangat baik digunakan untuk mereka-mereka yang kena mental ataupun gangguan jiwa, bisa diterapi dengan Al-Quran insya Allah dengan berbagai media, ditambah dengan media Al-Quran, ini akan membuat mental health menjadi membaik. Selanjutnya, kisah-kisah dalam Al-Quran nyata lebih terperinci. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah. Sebut saja kisah keluarga Imron, kisah Nabi Musa, kisah Siti Maryam, kisah Nabi Daud, dan kisah Nabi Muhammad SAW sendiri. Kisah-kisah ini menceritakan perjuangan nabi-nabi atau kesesatan yang dilakukan suatu kaum sebagai pelajaran bagi kita yang dihadiri generasi mendatang. Yang ke-8, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang memintakan syafaat bagi pembacanya. Tidak ada satupun kitab yang memintakan syafaat di akhir zaman kepada pembaca kecuali Al-Quran. Terdapat di dalam surat Al-Quran, terdapat dalam hadis. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ila ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memohonkan syafaat bagi orang-orang yang membacanya di dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-9, Al-Quran adalah hakim semua kitab. Al-Quran adalah kitab terakhir dan paling sempurna yang membenarkannya. Kitab-kitab sebelumnya hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Bunyinya,
wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddaqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Yang ke-10, Al-Quran adalah kitab peradaban. Al-Quran adalah kitab peradaban yang darinya suatu kaum dapat dimuliakan. Pelajarilah Al-Quran agar minimal pribadi kita berubah menjadi lebih baik. Jazakumullah khairan katsiran. Aku akan mengambil kesimpulannya. Jadi sejarah Al-Quran itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap Nabi Muhammad. Yang kedua tahap Nabi Muhammad waktu masih dalam bentuk hafalan-hafalan dan ditulis dari pelepah kurma, batu. Tahap kedua ada pada zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang itu berupa dengan tulisan-tulisan batangnya saja. Yang tahap ketiga disempurnakan dengan titik-titik pada batang tubuh Al-Quran. Nah, selanjutnya juga kita dapat mengambil hikmah bahwa Al-Quran itu penting. Al-Quran itu sangat banyak manfaatnya bagi umat Islam dan seluruh dunia. Tak lupa juga aku mengingatkan untuk selalu membaca Al-Quran walaupun hanya sehari 1 lembar. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Siti Witarsah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.